Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman semua yang ada di Indonesia ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar belajar PowerPoint ya. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai ini penggunaan atau membuat media pembelajaran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti ketika belajar ini nanti bisa berjalan lancar, sinyalnya lancar, sehingga materi yang tersampaikan bisa masuk dan nanti bisa bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, sekarang ini materi yang akan kita pelajari nanti, yaitu adalah ini ya, materi yang kita pelajari nanti di webinar keempat. Nah, ini Master PowerPoint. Oke. Oke, nanti kita akan mencoba membuat yang namanya media pembelajaran ya. Nah, langkah-langkahnya di antaranya yang pertama nanti kita ini setting add-in PowerPoint mengenai karakter, image, mendownload background, setting background, insert karakter, insert background, suara atau narasi, insert button hingga save PPT show. Dan nanti dilanjutkan tanya jawab dan giveaway. Oke, langsung saja kita buka ini PowerPoint-nya. Kelihatan kabur ya. Bentar. Oke, coba ini kelihatan jelas tanda. Oke, gimana? Sekarang sudah jelas gambarnya? Oke, berarti ini tadi di settingan ini ya, di settingan masalah ini share screen-nya. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah add-in PowerPoint ya. Teman-teman ya, selain yang ada di sini ya, normalnya kan ini normal ya yang ada di PowerPoint. Kita bisa nambahkan add-in. Add-in itu berarti apa ya? Alat tambahan. Nah, seperti kalau di browser itu ada adblock dan lain-lain. Nah, kita bisa menambahkan ini PowerPoint. Tetapi syaratnya teman-teman harus punya akun Microsoft Office. Ya, Microsoft Office. Nah, ini kebetulan yang saya pakai ini adalah PowerPoint 365 dan sudah aktif. Lalu ini ya, login di akunnya ya. Ya, dari teman-teman sangat direkomendasikan ya. Bedanya sih yang bajakan sama yang misalkan yang original itu terletak ini di akunnya. Kalau yang original itu nanti ada akunnya ya, ada akunnya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke menu add-in. Ya, klik menu insert, lalu pilih add-in ya, klik add-in. Oke, ini ya. Nah, ini syaratnya online juga ya. Jadi mau download add-in perlu online. Nah, add-in yang perlu ditambahkan nanti ada dua. Yang pertama, nih, Pictoon Comic Character sama Best APP of the Year, Pick It Make Impactful Presentation in Minute sama Pixel ya. Kalau yang ini Pictoon untuk nambah karakter kartun, kalau
Pickit ini nambah gambar atau juga bisa nambah pixel ya. Pixel. Oke, berikutnya. Oke, ini ya. Pertama misalkan ini ya, saya ulangi. Insert, pilih add in, add in. Lalu pilih misalkan contact education. Ini ada banyak, all everywhere, web video player. Ini deskripsinya itu ada di bawahnya, misalkan yang ini, fiction comic karakter, illustration, komik, jadi nambah karakter. Oke, klik add ya, klik add, I agree, continue ya. Nah, karena saya sudah nambah, jadi tidak perlu, saya nambahkan yang pixel saja. Pixel. Saya cek dulu Excel ada enggak ya. Tidak ada ya. Oke, saya mau coba nambah yang ini. Pick it, add, I agree, continue. Oke, got it. Nah, di sini ada di home, nanti bagian kanan ini ada tambahan add-nya. Yang pertama ini Pixun, yang kedua Pickit image ya. Oke, kita coba nambahkan Pixun ya. Klik Pixun karakter. Ini loading ya. Oke, pilih Get. Ini saya perlebar biar kelihatan. Get start. Nah, misalkan pick a tipe, misalkan saya mau nambah anak kecil ya. Coba yang cowok ya, atau saya ya. Coba cek ada yang pakai person ya. Nih, misalkan pilih colornya ini, hairnya misalkan pilih ini. Ini, oh ternyata ada ya yang pakai ini kerudung. Nah, lalu tinggal kita pilih ekspresinya bagaimana. Misalkan pilih ini. Oke, hilang. Oke, ini sudah kita bisa masukkan nih. Lalu tinggal milih karakter yang lainnya, tinggal pilih ya. Tapi ini karakternya masih bersifat bukan yang bergerak ya, jadi yang biasa. Ini ya, jadi kan tapi lebih mudah daripada kita download di FreePic, nanti lebih ribet ya, karena perlu edit dan lain-lain. Tapi kalau pakai ini lebih mudah. Ini dapat kalian lihat. Nah, ini ke recent. Nah, ini kalau misalkan mau nambah lagi, tinggal pilih misalkan ini nambah lagi. Oke, ini hairnya milih ini. Ini juga ini ya, ada banyak pilihannya ya. Oh ini ada yang hijab ya ternyata. Oke, tinggal milih posenya bagaimana. Oke, ini sudah nambah covernya ya. Nah, jadi kita bisa hemat tempat dan waktu juga. Nggak perlu download-download lagi. Di sini ada 4 karakter ya, ada banyak pose ya. Nanti misalkan diulangi lagi juga bisa ini. Misalkan milih yang baju yang lainnya sesuai dengan ini, sesuai dengan konteks kita ya. Tapi ya ada batasnya ya. Oke, seperti ini. Oke, ini ya cara menambahkan add-in. Yang satunya bikin image ya. Bikin image kita cek. Kalau yang bikin image ini menambahkan gambar. Isinya berisi gambar. Klik continue. Login in with Microsoft. Oke, kita tunggu sebentar. Tapi ini kemarin ini ya, contoh-contohnya misalkan image source, kita cek ya. Tapi ini kan tidak salah, ini ya berbayar ya. Try and in 6 days. Jadi
ini yang berbayar. Kalau yang gratis itu Pexel ya. Pexel. Nah, misalkan saya mau menambahkan gambar ini ya. Klik ini. Insert medium ya. Nah, nanti masuk ke sini. Oke, ya. Nah, kalau yang gratis itu dari Pexel ya. Kalau Pexel ini nanti perlu cari sendiri ya. Di sini kan yang di add-in ini Pexel nggak ada. Jadi itu ada namanya Pexel, ya tulisannya Pexel gini. Nanti kita bisa pakai web yang ketiga ya, Pexel ini. Ini hampir sama seperti Pikit, tapi kalau yang Pikit ini berbayar ya ternyata. Tadi sisa waktu nih real and 6 day. Tapi kalau yang Pixel itu gratis. Lalu sama yang ini, yang Pixtune, ini juga gratis ya. Oke, selanjutnya download background tadi sudah ya. Bisa melalui ini, kalau melalui tadi, atau bisa juga download di Pixel, ini ya, Pixel. Ini berisi free stock foto ya. Jadi ini fotonya gratis. Sama Unplash ya. Unplash. Unplash. Ini gratis ini. Atau kalau misalkan kalau ingin gambarnya berupa vektor ya di FreePic ya. Di FreePic. Tetapi kalau yang di FreePic ini nanti satu hari batasnya 10 ya. 10 downloadan ya. Oke, ini kita pernah lihat batasnya ini download 0/10 ya. Jadi ada batasnya. Kalau yang premium pun juga sama, ada batasnya, tapi lebih banyak, 100 download per hari. Oke, ini ada promo ya, 50%. Oke, misalkan saya mau ngambil background alam, misalkan forest. Misalkan ini ya. Nah, ini bisa kita unduh atau bisa juga kita langsung copy image ya. Copy image, lalu kita taruh di sini. Nah, ini kalau yang PowerPoint 365 ini ada namanya ide desain ya. Jadi PowerPoint-nya itu memberikan sugesti atau pilihan ya. Kalau ini ya, ide desain. Oke, misalkan seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Ini saya silang. Oke, saya dulu saja ya tadi. Nah, kalau kita download, nah nanti kita ini ya, sampai terima kasih. Ini harus satu donasi ya. Oke, kita back saja berarti lebih secara mudah klik kanan download ya. Tapi hasilnya lebih kecil ya. Klik kanan, save image as. Lalu taruh di picture. Oke, selanjutnya ini kita kembali ke ini ya. Kita download dulu ya. Misalkan big forest.
Forest. Oke, forest. Kita download dulu. Tadi sudah ada yang berupa foto. Kita coba vektor ya. Tapi tergantung kontennya. Misalkan kalau ngajar untuk anak-anak itu lebih bagus pakai vektor. Misalkan saya ini ya. Download, re-download. Oke, kita tunggu. Oke, lalu tempat penyimpanan misalkan misalkan webinar P4. Oke, save. Oke, lalu kita buka. Kita buka filenya tadi yang kita download. Oke, lalu master PowerPoint, webinar D4. Klik kanan, extract here. Oke, kita ini tampilkan klik kanan group by tipe. Oke, ini ya JPEG ya. Walaupun nanti di bawahnya ada tulisan FreePik, nggak masalah ya. Sekarang kita menuju ke PowerPoint. Ya, delete ya. Klik kanan, format background, kita pilih picture, insert ya. From a file, kita pilih tadi file yang sudah kita download. Master PowerPoint, webinar, ini insert. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi sebuah background ya. Nah, ini mungkin nanti tinggal kita beri ini ya. Beri ucapan. Ini misalkan saya copy. Lalu tambahkan ucapan hey selamat datang mungkin ya. Ini pakai saja. Hey selamat datang misalkan. Ini layoutnya kita rubah, layout pilih blank. Oke, jadi seperti ini. Oke, ini ya. Ini untuk background-nya ya. Kita kembali ke format background. Kita gunakan apply to all ya. Jadi ketika kita klik ini ya, apply to all, maka ketika kita membuat slide baru, maka otomatis background-nya sama. Ya. Ini dapat melihat semua background-nya berubah. Seperti ini ya. Bahkan ini contoh. Oke, lalu selanjutnya setting background ya. Ini sudah setting background. Kita bisa juga menambahkan ini ya. Ini persegi transparan ya. Warnanya putih tanpa garis tepi. Lalu kita taruh di bagian paling belakang, scene to back. Oke, lalu untuk warnanya pilih di format shape. Transparansinya kita tambahkan. Ini biar ini. Oke, ini ya. Jadi orangnya itu jadi kelihatan daripada seperti ini kan masih tidak kelihatan ya kombinasi warnanya. Kalau pakai ini nanti orangnya ini karakternya itu bisa kelihatan. Lalu untuk karakter ya teman-teman misalkan bisa pakai yang ini tadi fiction karakter.
Misalkan saya pilih karakter anak kecil ya. Kan ini mau mondok ini. Ini ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini cara insert karakter. Selanjutnya, selamat datang. Biasanya halaman pertama itu kan selamat datang atau welcome screen ya. Selamat datang. Kan di media belajarku. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya untuk yang slide 2 itu biasanya berisi ini, kita duplicate berisi menu ya, berisi menu. Untuk menu ini kita hapus dulu, lalu tinggal kita tambahkan ini tombol-tombol menu. Ini untuk masalah bentuk, ini bentuk tombol menunya, kalian bisa berkreasi. Menu. Ya, untuk jenis font juga kalian bisa berkreasi ya. Semakin beragam itu semakin menarik. Oke, saya tambahkan karakter ini. Oke, misalkan seperti ini. Lalu ini biasanya misalkan materi. Lalu bawahnya misalkan materi juga. Materi. Dan selanjutnya bisa kuis, bisa autor, dan lain-lainnya. Ini sesuai dengan kebutuhan ya. Lalu selain ini ya, kita juga bisa menambahkan background ya, atau suara. Suara nanti bisa ada dua. Yang pertama adalah background, instrumen yang ada di latar belakang. Yang kedua mungkin suara kita. Oke, kita coba masukkan background dulu. Klik menu insert ya, lalu pilih audio, audio on my PC. Oke, ini ya. Ini instrumen, misalkan ini adanya ini ya. Saya pilih ini insert. Lalu taruh di atas ya, jangan taruh di area sini nanti kelihatan. Oke, taruh di atas. Seperti ini. Nah, lalu kita atur animasinya ya. Ini audionya, volumenya kita buat medium saja. Karena nanti kan ada suara kedua atau suara misalkan selamat datang. Mungkin lo juga bisa. Oke, animation pen ya. Nah, lalu pilih animation pen. Di sini rubah jadi start with previews. Lalu untuk efek option ya, ini biarkan saja stop playing ini after 99 ya, 999 ya. Intinya biar ketika kita bolak-balik slide ini lagunya tetap bunyi. Oke. Oke, tadi ada ini ya. Saya potong dulu. Klik audionya, playback, trim audio. Ya, audionya ini kan dari YouTube ya. Jadi ada notifikasi subscribe. Ini saya geser ke sini. Kita play dulu. Oke, ini ya. Oke. Ya, jadi ini nanti lagu ini walaupun kita berpindah di slide manapun, bolak-balik ini tetap
akan berbunyi karena sudah kita atur tadi di efek optionnya stop playing after 999 slide ya. Selanjutnya kita bisa juga menambahkan suara dari rekaman kita sendiri ya. Misalkan ini ya. Ini kita audio lalu pilih record audio. Ini misalkan H ya. Oke, ini saya coba ya. Hai, selamat datang di media pembelajaran. Oke, oke ini ya. Ini kita taruh di sampingnya saja. Kita cek ini start with reviews. Kita cek ya, kita coba cek. Hai, selamat datang di media pembelajaran. Nah, itu ya. Jadi suara background tetap ada, suara kita juga tetap ada. Tetapi untuk yang ini ya, efek optionnya tidak usah dirubah, cukup satu kali saja. Tidak usah di repeat juga, jadi cukup bunyinya satu kali. Oke, selanjutnya untuk halaman kedua ya, halaman kedua ini slide 2 ya. Kita tidak usah ini nambah lagu lagi, langsung cukup ini teks yang dibicarakan orang ini. Misalkan record audio. Oke, misalkan menu. Ya, itu silakan dikasih penjelasan. Misalkan silahkan kalian pilih menu yang kalian butuhkan. Misalkan bagian materi, lalu bisa milih berisi materi ini berisi mengenai hal-hal yang perlu dipelajari. Kuis ini berisi soal-soal yang mungkin perlu kalian kerjakan. Oke. Nah, jadi konteksnya sama ya, satu previous ya. Taruh di atas. Nah, jadi usahakan satu slide itu satu suara biar nanti teman-teman tidak bingung ketika mau ngeditnya. Ya. Oke, sudah dan seterusnya juga sama seperti itu ya. Tapi ini untuk yang PowerPoint ya memang bentuknya sederhana. Kalau ingin lebih lanjut bisa belajar ada Flash ataupun kombinasi dengan Xpring ya. Nanti hasilnya lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya misalkan ini sudah ini ya, suara sudah masuk, karakter sudah masuk, background sudah masuk, tinggal kita ini menambahkan action di setiap ini ya tombol yang perlu ada di setiap slide. Itu yang pertama adalah tombol home ya. Tombol home. Ini harus ada. Oke, slide. Pilih slide ini ya, slide 2. Oke. Lalu ini misalkan mau ditambahkan ya, insert action hyperlink to slide. Misalkan ini slide 3. Oke. Oke. Selanjutnya juga sama. Pilih action hyperlink to slide. Ini slide yang diinginkan. Oke. Jadi kita cek dulu ya. Akan ini. Silahkan kalian pilih menu yang kalian. Itu tadi ya, ada suaranya. Ini kosong ya. Oke, jadi fungsinya sudah berjalan dengan baik ya. Selain itu kita juga perlu menambahkan tombol close ya. Tombol close itu berupa ini silang ya.
Oke, kita cari tombol silang ini. Ini tombol silang berwarna merah. Lalu insert, action, and show. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama ya, teman-teman. Konsep semuanya ini sama seperti PowerPoint presentasi, tapi tinggal kita tambahkan audio sama tombol-tombol ini. Oke, selanjutnya ini kita copy, kita paste, ini kita delete ya. Ya. Nah, ini dan seterusnya ini kurang lebih sama ya. Jadi tinggal kita isi sesuai dengan kebutuhan. Kalau desain sendiri waktunya cukup lama ya. Mungkin 1 hari itu bisa jadi 1 media ya. Makanya ini saya cuplikan saja. Nanti tinggal teman-teman ini buat latihan di rumah. Selanjutnya mengenai ini ya, kemarin ada yang tanya mengenai soal ini ya, soal file SWF ya. Setelah saya cari itu memang nih untuk file SWF itu kita perlu menambahkan plugin lagi ya. Tapi pluginnya itu berbayar ya. Plugin PowerPoint slide dynamic. Oke, slide dynamic ya. Ini kalau yang versi sebelumnya itu Spring ya, Spring itu sudah ada untuk insert file SWF ini ya. Embed flash SWF in PowerPoint in one click ya. Ini namanya slide dynamic, plugin PowerPoint slide dynamic. Nah, ini harganya $50, 49.000 ya, $49 ya. Enaknya 50 lah, $50 itu sekitar ini ya, sekitar 500-an ribu ya, kurang lebih harganya 500-an ribu untuk plugin ini. Kalau yang dulu ya, dulu itu kalau nggak salah ini di Spring ya, Spring ini ada ya, set file SWF, tapi ini enggak ada. Oke, itu untuk jawaban yang ini file SWF. Tapi misalkan kalau teman-teman ada yang tahu caranya ya silahkan di-share ya, karena itu juga berguna ya. Oke, selanjutnya save PPTSO ya. Untuk save PPTSO ya, kita pakai ini ya, file, save as ya. Lalu pilih tempatnya, misalkan browser ini. Nah, ini save as tipe PowerPoint show ya. Nah, ini tujuannya apa? Biar nanti ketika orang buka itu media pembelajarannya langsung berbentuk PowerPoint show, bukan bentuk PPT ya. Jadi langsung seperti aplikasi ketika di-open langsung play. Nah, ini fungsi dari PowerPoint show. Jadi misalkan kalau mau media pembelajaran di-share itu nanti di-save dalam bentuk PowerPoint show ya. Ini save. Oke, nanti ketika ini diklik maka otomatis langsung berupa PowerPoint show. Seperti ini ya, F5. Hai, selamat datang di media pembelajaran. Oke, ya jadi nanti ketika dibuka langsung berbentuk seperti ini. Hai, selamat datang di media pembelajaran. Nah, ini kurang tombol neck ya. Oke, silakan tambahkan tombol neck.
Next slide. Oke, tadi ketika, oh ya, ini satu lagi yang perlu kita setting. Bagian transition, nih, on mouse klik ini kita hilangkan ya. On mouse klik kita hilangkan, lalu klik apply to all. Nah, mungkin bisa tambahkan, ini juga bisa to reveal, ya kita tarik yang bagus. Ini ya, apply to all. Oke, itu ya untuk membuat media pembelajaran. Untuk selanjutnya tinggal dibenahi satu persatu ya, mulai dari slide ini materi, lalu kuis dan lain-lain. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk buat media pembelajaran itu perlu konsep ya. Kalau tanpa konsep pasti nanti bingung ya. Dan teman-teman perlu sabar karena untuk buatnya butuh waktu. Makanya ya jasa desain itu mahal ya, karena memang perlu pemikiran ya dan perlu kerja keras juga. Oke, mungkin itu ya untuk materinya. Selanjutnya itu adalah tanya jawab. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya, silahkan angkat tangan ya, angkat tangan. Oke, ini Aminullah ya. Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan. Halo? Ya, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Mas Itu kan Amin. tadi ya, itu ada tersendiri kan ya aplikasi atau toolsnya yang otomatis ke materi ke kuis gitu ya Kang ya. Ada tools tersendiri ya atau ada bawaan PowerPoint-nya? Gimana Kang? Diulangi, Pak. Putus-putus. Maksudnya itu tadi kan ada link ya, apa link langsung ke halaman materi, kuis dan sebagainya Kang. Itu pakai tools Oh, bawaan PowerPoint atau download ya? oke. Ada pluginnya atau tidak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lainnya, Mas? Ah, nggak ada Mas, nggak ada. Oke, Itu aja. Mas Aminullah dari mana? Mamuju. Mamuju itu di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Oke, makasih Mas ya. Saya tampung dulu pertanyaannya. Siap. Oke, selanjutnya yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Oke, ini ada Bu Sri sama Bu Tanti. Oke, Bu Sri dulu ya. Bu siapa ini? Oke, silahkan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Jangan Pak mau Ustadz, tanya, Pak. jangan Pak Ustadz ya. Pak saja. belum jadi Saat kirim ini PowerPoint dalam bentuk so, itu backsound-nya enggak bisa ikut terekam gitu. Jadi saat dilihat anak di WA itu backsound-nya enggak bisa terkirim di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, plugin-nya untuk PowerPoint 2010 itu cara menampilkannya bagaimana menunya. Terus yang ketiga, ini saat kita menggunakan hyperlink, itu cara membuat tulisan di hyperlink itu slide 1 isinya apa, slide 2 isinya apa. Itu biar kita nanti kalau slide-nya lebih dari 20 itu, oh ini saya teruskan di slide yang ini. Jadi cara membuat notasi slide. Itu saja. Terima kasih Pak Abu. Oke, terima kasih Bu. Bu Sri Utami. Bu Sri Utami dari Tulungagung ya? Dari Tulungagung. Ya, dari Tulungagung. Selanjutnya Bu Tanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mohon maaf tadi saya telat masuknya karena ada urusan. Yang ingin saya tanyakan,
memasukkan atau insert gambar tadi bagaimana caranya, terus apakah ada gambar yang bisa bergerak-gerak, terus apakah bisa memasukkan gambar animasi. Saya pernah melihat PowerPoint itu gambar orang masuk ke dalam PowerPoint-nya, jadi potongan video gitu, beliaunya sedang menerangkan sesuatu. Nah, itu bagaimana caranya? Sudah itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, sama Assalamualaikum Bu Tanti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Tanti dari mana, Bu? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Oke, makasih, Bu. Ya. Selanjutnya, Ya. ini banyak yang bertanya ya. Tampung saja, waktunya masih lumayan panjang. Intan Sahlaini Silahai ya. Silahkan Bu Intan. Sebutkan Ya, nama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan asal, Mbak. Ya, saya Intan Syahrini Silalahi dari Sumatera Utara, Medan, Pak. Sumatera Utara. Oke, silahkan, Mbak. Pak, di PPT ini add-in-nya itu khusus di 365 ya? 2010 atau tipe lainnya itu nggak ada ya, Pak? Terus pernah tahu PPT itu berbentuk kayak website gitu, itu kayak gimana ya, Pak? Konsepnya gitu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama silahkan. Silahkan, makasih. Mbak Intan, selanjutnya ini Bu Dede Rahmawati, silahkan Bu Dede. Oke, suaranya tidak kedengaran, Bu. Oke, silahkan Bu Dede. Oke, Bu Dede. Oke, biar dibetulkan dulu sambil nunggu. Silahkan Bu Umu Imam. Silahkan Bu Umu Imam. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya dari Enrekang, Sulsel. Dari Enrekang. Iya. Gini Pak. Ya, Ini kan kalau di dalam PowerPoint itu terkadang kalau saya masukkan insert sound pada saat diekspor ke video itu, terkadang itu sound pilih-pilih kayak tidak kayak berhenti-henti, ya tidak seperti pada saat di slideshow, ketimbang pada saat diekspor itu masalahnya di mana ya? Iya, terima kasih. Oke, makasih Bu. Selanjutnya Bu Dede, silahkan Bu Dede. Dede, halo Bu Dede. Suaranya masih belum masuk Bu Dede. Belum masuk Bu. Ini diklik unmute dulu Bu. Lupa, maaf. Ya, Assalamualaikum. Itu Pak, mau tanya, kan kalau add-in itu harus yang 365 ya Pak ya? Kalau yang harus yang asli ya Pak ya? Harus yang asli ya Pak ya? Terus yang itu original ya? Original. Itu biayanya berapa sih Pak? Bayarnya per tahun atau per bulan itu kalau misalnya itu? Tahun atau per bulan. Oke, ada lagi Bu. Untuk sementara itu dulu. Kan udah terwakili apa yang lain? Udah terwakili tadi ya sama yang lain. Bu Dede dari mana Bu? Oh, dari Serang, Banten. Dari Serang, Banten. Oke, makasih. Terima kasih Bu ya. Ini sudah semuanya ya, nanti bisa menyusul kalau ada pertanyaan lain. Sekarang saya
mau coba menjawab satu persatu ya. Kalau ada pluginnya. Oke, yang pertama dari ini ya, dari Mas ini, dari Mas Aminullah ya. Apakah tadi plugin apa ya? Plugin ini ya. Untuk ini ya, untuk yang masalah plugin ini nanti kaitannya dengan akun di Microsoft ya. Jadi teman-teman misalkan ingin nambah plugin itu kalau yang berupa online itu harus ini PowerPoint-nya login di ini di akun Microsoft ya. Kalau tidak login berarti tidak bisa. Kecuali pluginnya itu pakai plugin pihak ketiga, pihak kedua ya, pihak ketiga. Seperti ini, Spring ya. Ini software download. Nah, nanti ngelink sama PowerPoint sehingga akan nambah plugin sendiri Spring. Nih, download Spring ya. Nah, kalau ini masih bajakan ya. Kalau yang asli itu harganya ya kurang lebih 5 sampai 10 juta ya untuk Spring harga asli ya. Tapi kita punya rencana lah ya, cita-cita moga-moga bisa beli seperti itu. Ini ya, Spring Suite 9 ya. Ini isinya ada apa saja? Record audio, record video, manage narration, quiz ya. Ini kalau yang quiz ini bisa digunakan ya. Biasanya saya kombinasi PowerPoint, Spring sama web sama satu plugin ya. Itu untuk membuat aplikasi Android ya. Nah, tadi media pembelajaran pakai aplikasi Android kombinasi PowerPoint Spring. Nah, nanti quiz ini teman-teman mungkin tahu quiz creator ya. Quiz creator. Nah, itu bisa pakai ini Spring Suite lalu di quiz ya. Nah, ini screen recording juga ada. Ini lumayan lengkap tapi harganya juga mahal ya. Selanjutnya ini ya perlu download dulu Spring, software Spring ya namanya Spring Suite. Ini dalam bentuk show plugin untuk 2010 menggunakan Spring Namespace Metaset. Oke, yang kedua dari pertanyaan Bu Sri Utami. Oke, ini ya ketika kita kirim dalam bentuk show ya, itu susahnya. Ketika dalam bentuk show itu pindah, misalkan di HP atau di komputer yang berbeda itu ada kemungkinan format yang tidak sama itu mungkin audionya itu bisa tidak play ya, tidak main ya ketika di show. Nah, itu kemungkinan kendalanya di situ ya. Mungkin misalkan karena apa yang kalau di Android itu kan formatnya berbeda dengan yang di komputer ya. Kalau komputer itu versi lengkap, Android itu lebih bawahnya sedikit ya. Jadi ketika pindah tempat ya, dibuka di Android nanti ada kemungkinan audionya ya tidak terbaca ya, tidak aktif. Nah, mungkin seperti itu Bu untuk masalah yang ini kami kirim dalam bentuk show kok ternyata tidak apa ya, tidak aktif suaranya. Untuk masalah plugin ya, plugin saya sendiri belum mencoba untuk yang ini ya versi lainnya ya. Tapi bisa kok ya nambah ya. File saya coba di misalkan kalau di sini kan di insert lalu ada add-in ya, add-in. Coba di file option add-in ada nggak ya nama add-in? Atau nih customize ribbon ya. Lalu pilih yang menu developer ya. Ini ada menu add-in ya, add-in developer. Ini tampilkan saja enggak apa-apa. Ini pengembangan. Oke.
Kita cek add-in ya. Oh, di sini juga enggak ada. Ya, mungkin itu ya untuk masalah yang versi lainnya saya belum bisa jawab karena ini enggak megang ya. Coba teman-teman nanti silahkan share yang misalkan versi 2010, 2016 itu mestinya ada ya, seperti Quran Invert ya, itu kan ada. Tetapi kalau yang di ini di add-in store ya, di Office add-in ini memang harus punya akun ya, akun PowerPoint Microsoft ya. Harus punya akun Microsoft. Ini juga ada sih form, embed, survei, quiz, and poll. Ya, ini seperti form ya. Oke, selanjutnya ya untuk plugin 2010 itu bisa, tetapi untuk yang menu ini saya sendiri kurang tahu, belum mencoba ya karena itu tadi ya enggak megang ya, sudah lama enggak megang versi di bawah 2013. Kemarin yang saya install 2019, lalu yang terbaru ini semua saya install 365. Oke, selanjutnya penggunaan hyperlink name slide notasi slide. Oke, teman-teman misalkan kalau tentunya kalau sudah terbiasa memakai ini ya, memakai atau membuat media pembelajaran, itu ketika kita mau menuju slide, contohnya ini ya, contohnya. Ini klik kanan, ini ya, insert, lalu pilih insert, pilih action. Nah, link to slide. Nah, ini kan tidak ada namanya ya. Kita juga bisa memberikan nama ya. Oke, misalkan ini biasanya saya pakai namanya pakai yang ini, yang title only ya. Klik kanan, layout, title only. Misalkan di sini tuliskan ya, quiz ya. Lalu taruh di atas. Ini disembunyikan. Ini slide 4 klik kanan, layout, title only. Misalkan jawaban. Oke, lalu sembunyikan di atas. Ini hanya label nama ya. Nah, nanti ketika di sini, misalkan ini action, hyperlink to slide. Nah, ini ada slide title-nya sudah ganti quiz sama jawaban. Misalkan di sini kita ganti home. Di kanan, layout, title only. Misalkan home. Ya. Home. Yang ini layout, title, welcome. Ya, welcome screen. Oke, lalu di sini action, hyperlink to slide. Nah, ini sudah ada namanya masing-masing. Quiz misalnya, quiz 1, quiz 2, dan seterusnya. Itu ya. Untuk labelan nama saya biasanya pakai itu. Jadi, tetapi mungkin ada cara lain, teman-teman bisa share di grup ya. Jadi, desain itu cara berpikirnya itu tidak hanya satu jalan. Jadi, ada banyak jalan. Jadi kita istilahnya enggak boleh fanatik ini yang benar itu enggak. Kita bisa untuk menuju misalkan menuju satu tempat kita bisa pakai 1000 jalan seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan Bu Tanti dari Surabaya, memasukkan gambar karakter, gambar gerak, gambar animasi. Oke. Tadi ya, kalau yang di sini tadi untuk karakter ini saya pakai ini ya, pakai ini add-in yang berjudul nih Pixun Comic Karakter ya. Pixun Comic Karakter. Teman-teman bisa download plugin gratis ini melalui add-in ya. Add-in di sini. Lalu untuk ini letaknya di home, ini di home bagian kanan itu ada
Gibson karakter. Nah, ini tinggal kita pilih karakternya ya. Karakter yang sudah dipakai bisa ini recent, tinggal ya klik saja lalu pilih ekspresinya, tinggal dimasukkan ya. Nah, mungkin kalau teman-teman menemukan gambar orang itu ada kemungkinan yang pertama berupa video, yang kedua berupa animasi GIF ya. Kalau animasi GIF itu seperti yang bonus di Master PowerPoint itu ada ada animasi orang. Nah, itu kartun ya. Kalau manusia itu juga bisa ya. Itu pakai animasi GIF. Kalau membuat sendiri gimana? Ya bisa tapi agak ribet ya pakai Photoshop manusia atau mungkin potongan video yang dijadikan animasi GIF seperti itu. Teman-teman lihat kan biasanya di komen-komen sosial media itu kan di Facebook ya, itu kan ada kartun atau ada orang, nah itu bisa memasukkan seperti itu. Di sini sendiri yang dari Espring ya, itu ada juga karakternya seperti ini ya. Kita bisa menambahkan karakter. Ya, agak lama ya ini insert karakter. Jadi Spring Suite juga bisa nambahkan karakter itu berupa manusia ya. Oke, ini agak lama. Oke, kita skip saja ya. Oke, itu ya. Jadi bisa animasi GIF, juga bisa video. Oke, selanjutnya Bu Intan dari Sumatera Utara, Medan. Apakah add-in khusus 365? Itu enggak khusus 365 ya, semua bisa ya, semua bisa. Tapi mulai berapa itu saya kurang tahu ya. Contohnya seperti teman-teman pastinya sudah pernah pakai Quran in Word ya. Itu kan add-in ya, tambahan ya, otomatis PowerPoint juga bisa. Atau mungkin teman-teman menginstal yang namanya Camtasia. Nah, itu juga bisa. Ini ya, ada di sini, ada di nambah add-in ya, seperti itu. Oke, tadi PPT berbentuk website ya. PPT berbentuk website. Untuk masalah berbentuk websitenya itu ada kemungkinan desainnya berbentuk website atau juga ini pakai ini kemarin saya lihat ini ya add-in itu ada add-in yang ini itu ada ya. Oke, sebentar. Ini tampilan add-innya. Itu add-in yang ini. Add-in yang namanya web viewer ya. Di Office add-in itu ada namanya web viewer. Take it to the web instead a secure website into your presentation ya. Jadi dari deskripsinya itu berarti untuk melihat website di PowerPoint ini. Seperti ini nanti ditambahkan id-nya, nanti tambahkan URL-nya. Nah, nanti bisa tampil di sini. Tapi saya tidak nambah karena add-in ini juga memperberat PowerPoint kita. Semakin banyak add-in itu semakin berat PowerPoint-nya. Ini sudah ada Spring, ada Nitro, lalu ada ini tambahan 2 ini sudah agak berat ya. Teman-teman silahkan coba sendiri. Ya, di add-in nanti ada namanya web viewer ya. Di sini tidak mau tampil ya. Di sini tidak mau tampil karena sudah pop up kedua ya, namanya web viewer. Oke, selanjutnya Bu Umu ya. Insert sound pada video berhenti. Oke.
Oke, untuk insert sound ya atau menambahkan suara itu yang jelas ada kemungkinan. Yang pertama yang kemungkinan ya, kemungkinan karena gini ya, karena memang kalau enggak menghadap langsung itu enggak tahu ya. Ini loh fungsinya dari ini ya. Ini Oke, kemungkinan yang pertama itu bisa jadi format file MP3-nya. Ini kemungkinan yang pertama. Pastikan kalau di play itu lancar. Yang kedua, PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya pastikan ya misalkan updatean terbaru ya 2013, 16, 19, 1365. Nah, setelah itu nanti juga periksa juga RAM-nya ya. RAM itu random access memory ya. Semakin tinggi RAM itu semakin bagus. Ini mendengar cerita teman-teman entah itu putus-putus, entah itu ada apa ya, ada suaranya tidak jalan dan lain-lain itu ini berdasarkan pengalaman saya itu jarang saya temui ya. Karena memang ini saya memakai RAM 8 GB ya. 8 GB. Jadi semakin tinggi RAM itu semakin baik ya. Nah, gimana kalau yang di bawah 8 ya, pastikan tidak memakai file besar ya. Nah, nanti ini ya solusinya. Kalau gitu update RAM lah ya. Oke, ini ya kemungkinan ada ya format file, lalu PowerPoint-nya, lalu RAM-nya. RAM-nya atau ini ya istilahnya laptop atau komputernya ya. Seperti video itu kan berat ya. Animasi yang banyak itu berat. Dan saya sendiri kemarin buka yang animasi full itu berat juga ya. Nah, jadi semakin RAM-nya tinggi semakin bagus. Oke, lalu pertanyaan yang terakhir dari Bu Dede. Oke, untuk add-in itu apakah harus 365? Ya, saya rasa tidak harus 365, tetapi saya sendiri masih belum mencoba ya di PowerPoint lainnya, tapi bisa kok ya. Bisa. Contohnya teman-teman ketika install iSpring itu kan ada add-in-nya. Berarti untuk menambah add-in lainnya bisa. Tetapi syaratnya harus punya akun Microsoft ya. Karena butuh login. Itu untuk yang add-in download secara langsung ataupun bisa download dari pihak kedua atau ketiga seperti Spring ini, lalu seperti Nitro PDF ini kan saya tidak install melalui PowerPoint, jadi install di komputer maka otomatis di PowerPoint-nya ada Nitro PDF. Lalu ada juga Camtasia, itu juga ada add-in-nya ya, itu otomatis akan nambah ketika kita install software tersebut. Kemarin saya juga install ini tools itu juga tidak perlu login lewat sini ya, lewat ini tidak perlu ya, cukup ini saja contohnya, cukup ini ya contohnya ini, cukup download ya. Misalkan kita berhasil download lah itu tinggal install maka otomatis akan menambah di PowerPoint-nya. Contohnya misalkan download saja free plugin ya. Download gratis plugin PowerPoint.
Ini 3 add-in berguna yang akan membuat ini ya. Kita cek apa saja. PowerPoint Labs. Ya. Ini lumayan bagus ini PowerPoint Labs. Tapi belum saya coba. Timeline, jadi tinggal ini kita download ya. Kita buka. Download. Download ini. Oke, your email. PowerPoint. Kirim. Nah, nanti your download link. Nah, ini nanti download ya. Oke, jadi ini saya download plugin PowerPoint Lab. Jadi nanti tinggal install ya, tidak melalui yang PowerPoint tadi. Jadi download di ini ya, ketik saja download gratis plugin PowerPoint. Ini ya. Nah, nanti tinggal download dari websitenya ya. Ya, download dari websitenya yang dituju. Nah, ini Pexel yang saya bilang tadi ya. Download, nah nanti tinggal diinstal ya. Kalau ini perlu login ya Pexel. Nah, nanti tinggal install. Untuk masalah biaya per tahun ya, biaya dari PowerPoint 365 ini beragam. Ada juga pelatihan yang gratis, nanti bonus PowerPoint 365, ada juga yang beli ya. Kalau beli itu juga beragam juga. Kalau dari kampus sendiri itu menyediakan yang PowerPoint 365 biayanya 100.000, nanti saya share ya. Ada juga kemarin yang share pelatihan gratis PowerPoint 365, bonusnya untuk jika menyelesaikan tugas dapat bonus akun PowerPoint Office 365. Itu ada banyak cara ya, tergantung kita pakai yang mana. Oke, itu tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, ada yang chat. Materi nanti share ya. Oke, nanti di share. Kapan kita digabung di kelas milenial? Ini tidak ada kelas milenial ya sementara. Oke, oke. Spring tadi bagaimana kan Pak? Maaf terlambat tadi. Oke, ini ya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan Spring ya. Ini ya, belum menyediakan sudah ya, kemarin ada linknya ya. Kemarin ada linknya. Oke, nanti saya cek ya, saya cek. Kalau ingin download sendiri ya, saya juga punya linknya. Download Spring with Spring 9 full version. Ini super bacakan ya, dalam artian realnya jadi hilang. Kalau ingin beli bisa ya, tinggal download ya. Oh, ini ada 64 bit sama 32 bit ya. Ini ketik saja download Spring full version ya. Kalau mau beli ini ya, Suite ya, Spring Suite. Oke. Spring pricing. Oke, Spring pricing and plan. Spring Suite. Oh, lumayan ya. Spring Suite 770. Oh, ini ya. Dolar ke rupiah. Per author ini harganya naik ini.
harganya lumayan harganya naik ya. Ini berarti sekitar ini ya. Sekitar 11 juta ya kalau beli. Kemarin sekitar ini ya. Oke, teman-teman misalnya kalau ingin beli ya di Spring Suite, tapi kalau misalkan dapat yang gratis tapi gitu, ya cari saja di ini ya di Yasir 252 ya. Nih, nanti tutorial download itu sudah saya sediakan, tinggal dicoba. Karena download itu tidak semudah yang dikira. Itu ya. Teman-teman kalau mau beli yang asli bisa nabung ya. Nih, kurang lebih ini harganya. Harganya 11 juta. Oke. Suara presenter yang itu menggunakan apa ya, Pak? Oke, sebentar ya. Untuk suara yang bagus ya terutama kita pakai ini alat bantu rekaman ya, seperti ini alat bantu rekaman seperti mic dan lain-lain. Pastikan ada noise reduction, noise cancelling atau pokok intinya pereda noise. Nah, dengan adanya pereda noise nanti suara-suara yang masuk akan hilang dan nanti itu suaranya diedit di Adobe Audition atau pakai Audacity itu dibersihkan, noise-nya dihilangkan, lalu bassnya ditambah atau dibuat merdu lah. Jadi kalau yang kelas TV, kelas yang besar-besar editing itu tidak lawaran seperti kita bicara langsung dimasukkan, nah itu pasti ada proses pembersihan di audionya. Itu ya. Saya mahir dalam membuat background. Gimana caranya, Pak? Oke, untuk membuat background ini belajar PowerPoint. Ini ya, kalau yang background seperti di FreePic ya, di FreePic teman-teman harus bisa ini seperti ini. Kalau kita buat itu 1 hari, 2 hari, 3 hari ya, cukup download saja ya. Kalau ingin buat seperti ini kan vektor ya. Ini ya harus menguasai desain grafis ya, desain grafis. Mungkin 1 hari atau 2 hari bisa buat seperti ini. Daripada gitu kan kita tinggal download pakai itu lebih cepat ya. Kecuali mau lomba itu buat sendiri. Oke, ulang mengaktifkan add-in ya. Untuk yang saya share ini pakai yang 365 ya. Kalau yang lainnya saya belum bisa share karena memang tidak ada PowerPoint-nya. Nanti misalkan menemukan di YouTube itu bisa dipakai ya. Kalau yang di 365 ini cukup di-insert lalu pilih add-in. Ini ya, tinggal pilih sesuka hati ya. Tinggal pilih sesuai kebutuhan ya. Ya, insert add-in, get add-in. Nanti akan muncul pop-up ya. Muncul pop-up, nanti itu tinggal dipilih add-in-nya lalu di-add. Tapi pastikan kalian harus login ya dengan akun Microsoft-nya di sini. Oke, di sini ya. Kalau misalkan pakai pihak kedua atau pihak yang lainnya, kalian bisa download add-in-nya ya. Ketik saja misalkan gimana yang ini ya. Nih, download gratis plugin PowerPoint. Nah, nanti akan diarahkan nih 21 misalkan di ini ya download ya ini bisa kalian cari mana yang free PowerPoint add-in ini yang gratis ya nanti tinggal download install seperti itu ya
Tapi ini agak bermasalah sih. Saya download kemarin yang PowerPoint Labs ini ya. PowerPoint Labs ini tidak berhasil ya. Agak bermasalah. Cara edit file CDR di PPT. Ini mungkin perlu di-convert dulu ya. Perlu di-convert dulu melalui ini, entah bisa atau enggak. Saya juga belum pernah mencoba, tetapi saran saya lebih baik tetap CDR itu di ini jadi di CorelDRAW ya. Ada enggak ya? Cloud Convert. Ya, di Cloud Convert. Oke. Ya, di Cloud Convert ini ya, misalkan CDR atau enggak ya? CDR. Oh, ini ada ya. Di Cloud Convert CDR to IMF lah. Jadi teman-teman kalau misalkan punya file CorelDRAW berupa entah download dari FreePik atau download dari Fantasi, itu bisa diekstrak ya, lalu dikonvert di sini, pilih apa filenya, bisa CDR, bisa IPS ya, IPS ini, HI ada enggak ya? HI ada ini, PSD ada enggak? Oh, PSD ada, ini lengkap ya. To apapun filenya, to IMF lah, biar bisa diedit di PowerPoint. Select file, lalu nanti convert. Itu ya untuk caranya. Ya, cloudconvert.com. Ya, ketik saja. Ini ya, cloud convert. Nah, nanti temunya paling atas. Ini ya. Berarti ya mending saya coba edit di perundangan JPG dan belum bisa. Berarti ini editnya mending di CorelDRAW kalau memang tidak bisa ya. Kalau misalkan tidak bisa ya. Karena saya sendiri tidak pernah coba ya. Dan karena lebih mudah editnya pakai di CorelDRAW. Oke, pertanyaan terakhir. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silahkan Bu Dede. Bu Dede bertanya. Saya mau bertanya lagi. Angkat tangan, silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Aminullah, ini bertanya, jadi bertanya. Farisi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini kan tadi ya plugin Spring ya yang berbayar itu. Ya, Spring bayar waktunya. Ya, iya. Terus kalau itu kan atau per tahun ya? Sepertinya tadi per tahun ya. Pluginnya per tahun Bayarnya ya. Kemudian per tahun. Iya. Wah, lumayan juga itu. Ya, Terus cuma bedanya yang free dan $1.000. berbayar itu apa, Kang? Bedanya yang free sama yang bayar itu gimana, Kang? Oke. Oke, sudah Ya, itu itu aja. kasih. Oke, sama-sama Mas Iya, Aminullah. perbedaannya saya kan yang free dengan Oke, bedanya catat dulu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Silahkan angkat tangan.
Oke. Ya Mas Rizky Fauzi. Ya Mas Rizky. Ini ada pertanyaan dari Mas Rizky ya. Dalam slide ada soal pilihan ganda, anggap saja pilihan A, B. Ininya seperti soal ini ya, soal misalkan ada jawaban benar dan salah, kita klik, itu ada reaksinya. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Ini saya tahu dulu. Ada pertanyaan lainnya? Ada yang bertanya? Silahkan angkat tangan. Oke, kalau tidak ada akan saya jawab dari pertanyaan Aminullah dulu, Mas Aminullah. Oke, untuk masalah yang free atau berbayar atau membacakan ya, itu bedanya di yang free sama berbayar yang jelas beda. Yang berbayar itu lebih bagus ya, tentunya lebih bagus. Contohnya saja, misalkan hotel sendiri ya, hotel bintang 1, bintang 5 kan hotel gratis sama hotel berbayar kan tentunya beda ya. Jadi yang bagus, yang berbayar itu pelayanannya lebih bagus, fitur-fiturnya lebih bagus, dan ini sama. Di software sendiri juga sama seperti itu. Tentunya yang berbayar itu lebih bagus. Dan limited terbatas untuk yang berbayar saja. Lalu bagaimana yang bajakan? Yang bajakan itu sebenarnya itu adalah sumber bayar, tetapi ada yang namanya crack, PAT, ataupun serial number, sehingga waktunya berbayar itu jadi tidak berbayar. Ya. Jadi fiturnya jadi full tanpa harus dibayar. Itu yang diartikan software bajakan ya. Dan untuk masalah penggunaannya, itu kebijakan teman-teman sendiri mau pakai atau enggak. Kalau yang seperti Windows, seperti PowerPoint, ini kalau itu tahu sendiri kan harganya seperti itu ya. Ada yang murah, ada yang mahal ya. Kalau misalkan saya sendiri kalau belum bisa beli ya saya jangan terpaksa ya pakai yang ini yang apa adanya ya. Cari-cari yang itulah ya. Tapi kalau misalkan sudah punya dana, saya usaha untuk mencoba membeli seperti itu ya. Seperti ini PowerPoint sendiri cita-cita sudah lama, sudah ya mungkin beberapa tahun ya. Akhirnya ternyata ada yang murah ya, ada yang murah. Akhirnya saya bisa beli malah menjual ya seperti itu. Itu ya untuk masalah software yang free, premium, ya, yang free berbayar ataupun bajakan. Yang bajakan itu yang harusnya bayar jadi tidak bayar. Oke, yang kedua dari pertanyaan Mas Fauzi. Oke, untuk yang ini saya belum bisa jawab ya Mas. Saya belum pernah menggunakan ya. Saya sendiri kalau belum pernah menggunakan ya mau gimana jawabnya.